Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok Hikayat, kelas reguler B, dengan mata kuliah prosa fiksi, dengan dosen pengampu Dr. Randa Yusra D.MPD. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang pendekatan struktural hermeneutik. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rahel Lestari Manurung dengan NIM akhir 038. Kedua, Devi Monalisa Sihombing dengan NIM akhir 040. Ketiga, Nike Erpayona Boru Sembiring dengan NIM terakhir 041. Keempat, Andini Yopita Sari dengan NIM terakhir 042. Kelima, Kristina Mandiri Ana Boru Sinaga dengan NIM terakhir 050. Keenam, Nesya Francisca dengan NIM terakhir 053. Saya Ralestari akan membacakan materi pertama, yaitu pendekatan struktural hermeneutik. Hermeneutik adalah sebuah kemahiran yang dimiliki oleh seorang untuk memahami teks yang tidak terlepas dari persoalan karena pengaruh waktu, perbedaan-perbedaan kultural, atau karena sejarah. Secara historis, hermeneutik berasal dari mitologi Yunani yang berasal dari seorang tokoh mitologis yang bernama Hermes, yakni seorang utusan yang mempunyai tugas sebagai perantara atau hubungan antar dewa Jupiter dengan manusia. Hermeneutika adalah seni tafsir atau seni mengartikan yang berasal dari bahasa Yunani hermeneuen, yang berarti tafsir atau interpretasi. Mekanisme kerja hermeneutik. Yang pertama, pengungkapan pikiran dalam kata-kata, penerjemahan, dan tindakan sebagai penafsiran. Yang kedua, usaha mengalihkan dari suatu bahasa yang maknanya gelap tidak diketahui dalam bahasa lain yang bisa dimengerti oleh si pembaca. Yang ketiga, pemindahan ungkapan pikiran yang kurang jelas dapat diubah menjadi bentuk ungkapan yang lebih jelas. Saya Kristina Sinaga akan melanjutkan materi berikutnya. Hubungan tiga unsur dalam hermeneutik. Terdapat hubungan pembaca, penggagas, dan teks. Dalam hal ini, pertama, seorang pembaca harus mengandalkan dirinya sebagai penggagas teks demi mendapatkan makna yang objektif dan dimungkinkan seorang pembaca akan mampu lebih baik memahami daripada penggagas itu sendiri. Kedua, seorang pembaca dengan berbekal pra-pemahamannya harus membuka diri terhadap teks dan berdialog dengannya, karena antara teks dan pembaca sama-sama memiliki horizon yang tidak bisa diabaikan. Ketiga, seorang pembaca dalam satu kesempatan harus mencurigai teks, karena teks dianggap bukan lagi sekedar media penyampaian pesan, tetapi teks merupakan media kepentingan, legitimasi, kekuasaan, atau kepentingan. Kekurangan dan kelebihan teori hermeneutik. Kekurangan teori ini adalah objektivitas teori ini diragukan karena terjadi subjektivitas penafsir atau interpreter. Oleh sebab itu, peran interpreter sangat penting sekali dalam memberi makna dan pemahaman terhadap teks. Jadi, yang terpenting bagi interpreter adalah bagaimana hermeneutika itu dapat diterapkan secara kritis agar tidak ketinggalan zaman. Kelebihan teori ini ialah memberikan interpretasi terhadap kajian dalam teks sastra secara terus-menerus, karena interpretasi terhadap teks itu sebenarnya tidak pernah tuntas dan selesai. Saya Devi Monalisa Sihombing akan melanjutkan materi. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa hermeneutika memang dapat diterapkan dalam interpretasi sastra. Dalam interpretasi sastra, hermeneutika tidak lagi hanya diletakkan dalam kerangka metodologis, tetapi ia sudah mengikuti pemikiran hermeneutika mutakhir yang berada dalam kerangka ontologis. Ini kaitannya dengan tiga varian hermeneutika, yaitu yang pertama tradisional, yang kedua dialektik, dan yang ketiga ontologis. Menganalisis hikayat Roro Jonggrang berdasarkan pendekatan struktural hermeneutik. Tema cerita Roro Jonggrang adalah tentang kesombongan dan ketidakadilan. Kutipan cerita yang menunjukkan tema ini adalah sebagai berikut. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Karena itu ia mencari akal untuk menolaknya. Tokoh dan watak. Tokoh dalam cerita Roro Jonggrang adalah sebagai berikut. Roro Jonggrang, sombong dan tidak adil. Bandung Bondowoso, gagah, sakti, sombong,
dan arogan, ayah Roro Jonggrang. Kutipan cerita yang menunjukkan tokoh-tokoh ini adalah sebagai berikut. Roro Jonggrang tahu bahwa Bandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya. Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Saya Nike Erpaina Sembiring akan melanjutkan analisis selanjutnya, yaitu alur. Alur cerita Roro Jonggrang adalah alur maju. Kutipan cerita yang menunjukkan alur ini maju adalah Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Ia meminta pertolongan kepada ayahnya dan menyerahkan balai tentara roh-roh halus untuk membantunya pada hari yang ditentukan. Selanjutnya, latar cerita Roro Jonggrang adalah di sebuah kerajaan pada zaman dahulu. Kutipan cerita yang menunjukkan latar ini adalah dalam cerita rakyat Roro Jonggrang, bertema dan berlatar di sebuah kerajaan Prambanan. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang dalam cerita Roro Jonggrang adalah sudut pandang orang ketiga. Kutipan cerita yang menunjukkan sudut pandang ini adalah Bandung Bondowoso menyanggupi persyaratan Roro Jonggrang. Saya Devi Monalisa Sihombing akan melanjutkan analisis dari teman saya, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa dalam cerita Roro Jonggrang adalah bahasa Jawa. Kutipan cerita yang menunjukkan gaya bahasa ini adalah Roro Jonggrang penyebabnya gagal candi. Cerita ini mengajarkan pentingnya menepati janji yang telah dibuat kepada seseorang. Hal ini terlihat ketika Roro Jonggrang berbuat curang terhadap Bandung Bondowoso dengan tidak memenuhi janji untuk menjadi istrinya setelah Bandung Bondowoso berhasil membangun 1000 candi. Tidak memaksa kehendak. Pesan moral lain yang dapat diambil dari cerita ini adalah jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain, dan sebaliknya, kita harus menghormati keinginan orang lain. Kesabaran. Cerita ini juga mengajarkan nilai kesabaran meskipun Bandung Bondowoso dibohongi dan ditimbun dalam sumber oleh Roro Jonggrang. Ia tetap sabar menghadapinya. Nilai sosial. Nilai sosial dalam cerita tersebut dibuktikan dengan adanya kerjasama antara Bandung Bondowoso dengan para makhluk halus dalam membangun candi. Selain itu, adanya kerjasama antara Roro Jonggrang dan para wanita dalam membuat suasana seolah-olah sudah mendekati fajar. Hal tersebut merupakan nilai sosial, yaitu kerjasama dan gotong royong. Nilai budaya. Nilai budaya dalam cerita Roro Jonggrang adalah masih adanya peperangan antara kerjaan yang terjadi. Selain itu, dalam cerita tersebut masih ada kemampuan mengundang makhluk halus yang merupakan peninggalan budaya pada zaman dahulu, serta adanya pembangunan candi yang merupakan sebuah situs budaya yang berbentuk benda dalam cerita tersebut. Nilai agama. Nilai agama dari cerita Roro Jonggrang sebenarnya sama dengan amanat tadi, seperti tersebut, ingkar janji, kejam, dan jahat, berbagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama mana